Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang membahas tentang integrasi nasional yang beranggotakan 5 orang ya. Anggota kelompoknya adalah Dede Fikri, Diki Septiana, Naila, Yusuf, dan Ramadan. Nah, untuk topik bahasanya itu untuk saya sendiri akan membahas tentang definisi dan macam-macam. Dan untuk poin 3, 4, 5, dan 6 akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Oke, kita langsung saja ke poin utamanya ya. Di sini ada definisi integrasi nasional. Di sini menurut KBBI itu adalah integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya nasional dalam satuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi, kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara sehingga ciptanya negara ini merupakan bangsa yang sangat besar ya, baik dari budaya maupun wilayahnya. Dan menurut saya sendiri, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Di sini ada sedikit tambahan ya. Integrasi nasional ini tidak semata-mata berdiri sendiri ya. Dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama ada aspek politik, kedua aspek ekonomi, dan aspek budaya. Nah, untuk aspek ekonomi ini saling ketergantungan ekonomi antar daerah sehingga bekerja sama secara sinergis. Nah, untuk aspek budaya ini kayak hubungan antar suku, antar pelapisan, dan antar golongan. Nah, selanjutnya itu ke macam-macam integrasi nasional. Di sini macam-macam integrasi nasional hanya sebutkan 3 ya. Nanti ada sedikit tambahan dari saya. Pertama ada integrasi kebudayaan, sosial, dan nasional. Tambahannya itu ada integrasi asimilasi. Ini merupakan penggabungan 2 atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Nah, tujuan dari integrasi asimilasi ini untuk mewujudkan integrasi nasional tengah keberagaman budaya dan masyarakat. Yang berikutnya ada integrasi normatif. Ini terjadi karena keberadaan norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Oleh karena itu, berlakunya norma, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi integritas nasional, kita akan dibahas oleh rekan kita ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya: A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main.
Rasa nasib seperjuangan di masa lalu terbawa sampai dengan masa sekarang, menjadi salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan integrasi nasional. B. Adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila tidak digantikan oleh ideologi manapun, walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan. Arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. C. Adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh, baik dalam masyarakat tradisional dan modern. Keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbangsa Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. D. Adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar di era globalisasi sekarang tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dan kaitannya dengan bahaya integrasi nasional, perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada di tinggal wilayah Indonesia. 2. Faktor pendukung integrasi nasional. A. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika terlihat sejarah, ini hal telah dikumandangkan sejak digelorkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. B. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini merupakan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan hidup hidup secara berdampingan. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ide bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sikap patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan betul-betul Pancasila di setiap aspek kehidupannya. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong
bekerja bakti bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah sikap bekerja sama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuannya masing-masing. 3. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun berkelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional di antaranya: A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan. B. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. C. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. D. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Meneruskan poin sebelumnya, yaitu bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional, dibutuhkan suatu proses yang matang, agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai macam ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam maupun luar negeri. Lalu, bagaimanakah proses integrasi tersebut? Pertama, modal awal integrasi nasional adalah rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Meskipun seperjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultur. Yang ketiga, yaitu pada dekade 1920, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Baik, melanjutkan poin dari berikutnya, kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi di sini topik utamanya adalah ancaman militer ya intinya. Ancaman militer ini adalah ancaman menggunakan kekuatan senjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan, keselamatan bangsa. Nah di sini terdiri dari beberapa ancaman ya.
ancaman militer dalam negeri maupun luar negeri. Sini ada contoh-contoh ancaman militer terhadap negara, ya diantaranya adalah agresi, invasi, bombardemen atau bombardir ya bisa kita sebutnya, blok, spionase, dan sabotase. Nah biasanya untuk agresi dan invasi udah sering kita dengar di TV-TV atau berita-berita ya, maupun yang nomor 6 sabotase. Nah itu adalah contoh ancaman militer. Nah yang ini ancaman non militer. Ini memiliki karakteristik berbeda dengan ancaman militer. Kenapa? Karena sifatnya fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Seperti ancaman non militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Artinya dalam ancaman non militer ini masuk ke dalam sistem pemerintahnya ya. Di sini bisa dilihat contoh ancaman bentuk non militer itu ada ancaman berdimensi ideologi, politik, inflasi. Maksudnya inflasi ini di bidang ekonomi ya. Ancaman berdimensi sosial, budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai ancaman dimensi ideologi. Jadi, sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh. Nah, intinya ini menyerang idealisme, ancaman berdimensi politik. Untuk yang ini ancamannya langsung menyerang ke sisi politiknya ya. Nah, internal di sini bisa berupa inflasi. Inflasi itu seperti bidang ekonomi. Dan ancaman berdimensi sosial budaya itu contohnya seperti kasus yang negara Malaysia mengklaim bahwa Reok Ponorogo itu menjadi hak milik Malaysia, tapi sebenarnya tidak begitu. Justru Reok Ponorogo itu asli dari Indonesia, namun Malaysia melakukan ancaman berdimensi berupa sosial budaya. Seperti itu ya, untuk poin 6 akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Terima kasih. 6. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut tertuang di pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Bab 3 yaitu penutup. Untuk A. Kesimpulan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.
Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. B. Saran, integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Bagi pembaca diharapkan agar mengetahui apakah integrasi nasional serta berbagai faktor yang mempengaruhi dan pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Dengan mengetahui pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan proses pemersatuan perbedaan yang ada pada negara kita, sehingga terciptanya keserasian dan tidak ada konflik dalam negara.